Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Kita sudah di jilid 2. Pembahasan tentang ismul mu'tallul akhir, ya, isim yang mu'tal akhir. Ini judulnya, isim yang mu'tal akhir. Arti mu'tal akhir, isim yang ada huruf ilat di akhir. Isim yang ada huruf ilat di akhir ada dua. Ada namanya isim maksur, ada namanya isim mangkus nanti. Ini khusus pembahasannya tentang maksur dulu. Satu, al-maksur wa ahwalu i'rabihi. Bermula yang pertama itu membahas isim maksur dan kondisi atau ahwal-ahwal i'rabnya maksur. Nah, kondisi i'rabnya isim maksur. Al-amsilah, contoh-contoh. Satu, najal fata minal gharak. Najal fata minal gharak. Telah selamatlah pemuda itu dari tenggelam. Ini yang menjadi fokus kita, yaitu al-fata. Al-fata ini isim maksur. Isim maksur yaitu setiap isim yang huruf terakhirnya alif dan sebelumnya berharokat fathah. Jadi walaupun ini tulisannya ya, karena sebelumnya fathah, ini namanya alif. Ini namanya isim maksur. Isim maksur, tiga harokatnya muqaddarah semua ditakdir. Ketika rafa ditakdir, nasab ditakdir, jar juga takdir. Kita coba i'rab. Naja fi'il madhi mabni di atas fathah yang ditakdirkan karena mu'tal akhir. Ya, al-fatah fa'il naja, fa'il marfu tanda rafa dhammah yang ditakdirkan juga karena uzur. Karena isim maksur tidak menerima harokat. Alif tidak menerima harokat. Fathah fa'il marfu tanda rafa'nya dhammah yang ditakdirkan. Min huruf jar, al-gharaki majrur dengan min tanda jar kasrah. Min al-gharaki jar majrur muta'allaq kepada naja. Dha'atil asa, telah hilanglah oleh tongkat itu. Jadi asa ini dalam bahasa Arab masuk dalam kategori kata muannas. Makanya pakai ta ta'anis, dha'at. Dha'a fi'il madhi mabni di atas fathah, ta ta'anis. Asa fa'il dha'at, fa'il marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan. Nah, karena asa isim maksur. Kemudian nalanil aza, menimpa akan aku oleh derita. Nah, aza derita lah, penyakit kita artikan. I'rabnya nala fi'il madhi mabni di atas fathah. Kemudian nun wikayah, ya dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal nasab maf'ul nala. Al-aza fa'il nala. Fa'il marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena aza isim maksur. Syamita biyal ida. Syamita ini senang. Senang dengan aku oleh musuh. Maksud syamita bahasa Arab, ada musuh-musuh yang ketika kita ditimpa musibah, musuh senang. Itu namanya syamita. Syamita biya. Senang dengan hal yang menimpaku oleh musuh. Yang menjadi fokus di sini aidanya. Aida ini isim maksur. Syamita fi'il madhi mabni di atas fathah, bi huruf jar, ya dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar majrur dengan bi muta'allaq kepada syamita. Aida fa'il syamita, fa'il marfu tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena isim maksur. Jadi isim maksur dari 4 contoh ini, ketika dia marfu tanda rafa'nya muqaddarah. Ya, ini contoh semua isim maksur marfu karena jadi fa'il, fata, asa, azza dan ida. Kita lihat contoh isim maksur ketika statusnya mansub. Seperti misalkan jadi maf'ul. Takdir juga contoh. Najjaitul fata minal gharak.
Telah aku selamatkan akan pemuda itu dari tenggelam. Najja itu fi'il dan fa'ilnya. Al-fata maf'ul najja. Maf'ul masuk tanda nasab fatah yang ditakdirkan. Kenapa? Karena ozor, nggak bisa menerima harakat. Karena fatah isim maksur. Min huruf jar al-gharaki majrur dengan min tanda jar kasrah, jar majrur muta'allaq kepada najjai. Nah, ini contoh masuk. Contoh lagi, adha'tul asa, telah aku hilangkan akan tongkat itu. Adha'tu fi'il dan fa'il, fi'il madhi. Fi'il dan fa'ilnya. Kemudian asa maf'ul bih, masuk tanda nasab fathah yang ditakdirkan karena asa sim maksur. Mana'tul aza, nah, aku telah menghalangi akan apa ya tadi aza artinya derita. Aku menghalangi akan penderitaan, akan menyakiti orang lain. Mana tu fi'il dan fa'il. Aza maf'ul bih mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan karena aza sim maksur. Kemudian la tushmit biyal aida. Jangan engkau buat senang dengan sebabku akan musuh. Jadi la lanahi di sini mabni di atas sukun karena huruf mabni. Tushmit fi'il mudhari' majzum dengan lanahi tanda jazam sukun. Kemudian biya jar majrur muta'allaq kepada tushmit. Al-ida maf'ul bih maf'ul tushmit. Maf'ul masuk tanda nasab fathah yang ditakdirkan. 4 contoh pertama isim maksur yang rafa'. 4 contoh kedua isim maksur yang dinasabkan. Ketika rafa' ditakdirkan harokatnya, ketika nasab juga ditakdirkan. Sekarang contoh jarnya. Raditu anil fata, aku rela kepada pemuda itu. Raditu fi'il dan fa'il. An huruf jar, fata majrur dengan an tanda jar kasrah yang ditakdirkan karena isim maksur. Jar majrur muta'allaq kepada raditu. Ittaka'tu 'alal 'asa, aku bersandar di atas tongkat. Ittaka'tu aku bertelekan, aku bertumpu kepada tongkat. Jadi ittaka'tu fi'il dan fa'il. Ala huruf jar, asa majrur dengan ala tanda jar kasrah muqaddarah karena asa maksur. Salim tu minal aza, aku selamat dari derita. Salim tu fi'il dan fa'il. Min huruf jar, aza majrur dengan min tanda jar kasrah muqaddarah. Minal aza muta'allaq kepada salim tu. Intasartu alal a'da, aku menang di atas musuh. Aku menang di atas musuh. Intasartu fi'il dan fa'il. Ala huruf jar, aida majrur dengan ala tanda jar kasrah muqaddarah karena isim maksur. Kesimpulannya, isim maksur setiap isim yang huruf terakhirnya alif, selalu alif. Dia ketiga-tiga harokatnya ditakdirkan. Rafa ditakdir, nasab ditakdir, jar juga ditakdir. Kita lihat penjelasannya. Al-bahsu, pembahasan. Al-kalimatu al-fatta wal-asa wal-aza wal-aida fil amsilatil mutaqaddimah kulliha asma'un mu'arabatun. Bermula kalimat. Kalimat mana? Kalimat al-fatta, kalimat al-asa, aza, dan aida fil amsilatil mutaqaddimah pada contoh-contoh yang terdahulu. Kulliha seluruhnya itu isim yang mu'rab. Jadi fatta, asa, aza, aida semuanya isim mu'rab. Isim mu'rab, isim yang harus berubah. Cuma berubahnya nggak kelihatan. Jadi kita ingat bahwa isim ada 2, ditinjau dari segi perubahan, ada yang mu'arab berubah, ada yang mabni. Isim mu'arab ada 9. Isim mabni ada 6. Selain isim mabni, mu'arab semua. Kita ingat yang mabni aja, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il. Nah, itu isim mabni. Selainnya semuanya isim mu'arab. Isim mufrad, tasniyah, jamak muzakkar, jamak muannas, asmaul khamsah, kemudian isim maksur, isim mangkus, isim ghairu munsharif semuanya mu'rab. Wa fi akhiri kullin minha alifun sabitah. Dan sabit pada akhir setiap darinya contoh. Ha kembali ke amsilah. Dan pada akhir tiap-tiap darinya contoh itu alifun sabitah, ada alif yang tetap. Jadi di fatta, asa, aza, ada semuanya ada alifnya di ujungnya. Hadhil asma wa ma syabahaha min kulli ma huwa mu'rabun akhiru alifun lazimah tusamma bil asma'il maksurah. Bermula ini segala isim, yaitu fata, asa.
Wa ma syabahaha, dan ma yang menyerupai akannya ini isim. Min kulli ma, dari setiap ma yang dianya ma itu di i'rab, akhiruhu yang bermula akhirnya ma itu alif yang lazim, itu sama. Itu dinamakan akan dianya ini isim bil asma'il maksurah, dengan isim-isim maksur. Jadi isim-isim yang seperti fata, asa, aza dan yang menyerupainya. Nah, setiap isim yang di i'rab yang akhirnya ada alif itu namanya isim maksur. Isim maksur ketiga-tiga harokatnya ditakdirkan. Wa idza ta'ammalta hadhil asma'a, dan bila engkau memikirkan akan ini segala isim tadi, fata, aswa tadi, wajadtaha, niscaya engkau dapati akannya isim fil qismil awal, pada kelompok yang pertama, marfu'atan, akan yang dirafa'kan. Sebagaimana tadi di atas, di kelompok pertama, 4 contoh pertama, status asa fata marfu. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minha yaka'u fa'ilan. Karena setiap satu darinya, contoh di atas, al-fata, asa, itu jadi ia, yaka'u, jadi ia fa'ilan sebagai fa'il. Karena di contoh di atas, asa tadi jadi fa'il, fa'il statusnya marfu. Wafil kismisani mansubatan, dan pada kelompok yang kedua mansub. Li'anna kullan minha, karena tiap-tiap darinya yang kedua itu maf'ul bih. Li'anna kullan minha, karena sungguh tiap-tiap minha darinya asa tadi, asa fata itu maf'ul bih. Pada kelompok kedua di contoh 2, dia itu jadi maf'ul bih, makanya statusnya mansub. Wa fil qismis salis majruratan biha fijar, dan pada kelompok yang ketiga, fil qismis salis, tadi kita ataf kepada fil qismil awal. Jadi kita baca majruratan. Engkau dapati akannya tiap-tiap contoh pada kelompok yang ketiga akan yang majrur dengan huruf jar. Fama alamatur raf'i wan nasbi wal jarri fiha. Maka bermula apakah itu tanda rafa', nasab dan jar padanya semua isim tersebut? Nahnu na'lamu annal alamatal asliyah lil raf'i wan nasbi wal jarri hiya dhammah wal fathatu wal kasrah. Nahnu na'lamu, kita tahu bahwa sungguh tanda-tanda yang asli bagi rafa', nasab dan jar, hiya, dianya tanda yang asli itu dhammah dan fathah dan kasrah. Sebelumnya kita udah tahu tanda rafa' yang asli yaitu dhammah, tanda nasab yang asli fathah, tanda jar yang asli kasrah. Kenapa di sini di isim maksur ini enggak kelihatan dhammahnya? Padahal dia isim mufrad, kita tahu dia isim mufrad, tanda rafa'nya dhammah. Walakinna huna la nara asran lidhammi awil fathi awil kasri. Tetapi kita di sini la nara, kita tidak melihat asaran, akan bekas atau akan tanda dhammah atau fathah atau kasrah. Kenapa? Fama sababu zalik, apakah sebab demikian? Fama, maka bermula apakah itu sebab demikian? Kenapa enggak kelihatan dhammah, nasab dan jar di asa, di fathah, di aida tadi? As-sababu anna akhira kulli kalimatin min hadhil kalimati alifun. Bermula sebab itu bahwa sungguh akhir tiap-tiap kalimat dari ini kalimat itu alif. Oh, penyebab enggak kelihatan harokatnya karena akhir dari setiap kalimat di atas, akhir dari asa, akhir dari al-fata, akhir dari al-ida dan aza, alif. Alif enggak bisa menerima harokat. Wal alifu yata'adzaru tahrikuha. Bermula alif itu uzurlah, berhalanganlah oleh memberi harokatnya alif. Alif enggak bisa diberi harokat, alif nggak ada harokat. Kalau ada harokat namanya bukan alif, hamzah. A, I, U itu namanya hamzah. Namanya alif ya nggak ada harokat. Karena isim maksur tadi akhirnya alif, berarti nggak ada harokatnya, makanya ditakdirkan. Walizalik baqiyat sakinatun. Karena itu walizalika baqiyat sakinatan. Karena itu tetap ianya alif akan yang sakin. Makanya alif itu sukun terus. Wa qudirat alaiha dhammah fi halati raf'i, dan ditakdirkan di atasnya alif akan dhammah fi halati raf'i, pada ketika rafa', wal fathatu, dan ditakdirkan akan fathah fi halatin nasbi, pada ketika nasab, wal kasratu fi halatil jar, dan akan kasrah pada ketika jar. Nah, ini kesimpulannya. Al-qawaid, kaidah udah 40 kaidah ini. Al-maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah. Bermula maksur
dianya maksur itu setiap isim yang i'rab, yang di-i'rab, yang bermula akhirnya isim itu alif yang lazim. Jadi isim maksur setiap isim yang mu'rab, bukan isim mabni. Kalau isim mabni kayak ana, nahnu, ana kan ada alif juga di ujungnya ana. Nah, tapi karena ana isim dhamir bukan isim mu'rab berarti nggak masuk. Maksur adalah setiap isim mu'rab. Isim mu'rab isim yang bukan mabni yang akhirnya alif yang lazim. Maksudnya alif yang lazim, alif yang selalu ada, nggak pernah hilang. Ya, setiap isim yang mu'rab yang akhirnya alif, itu namanya maksur. Tuqaddaru ala akhiril maksur harakatul i'rab. Ditakdirkan di atas akhir isim maksur akan semua harokat-harokat i'rab yang 3. Dhammah takdir, fathah takdir, jar takdir. Begitu kesimpulannya. Kesimpulannya, isim maksur semua harokat i'rabnya yang 3 ditakdirkan. Nah, tinggal teman-teman baca contoh sendiri di kitab ini. Kemudian dipraktekkan. Insya Allah paham. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.